entah beberapa waktu ke depan Pak, akan ada tokoh nasional, public figure yang akan ditangkap Densus 88 karena terkait di pendanaan terorisme. Jadi tolong nanti bapak-bapak kalau ada framing lagi ke ulama atau tokoh dikriminalisasi, jangan percaya. Karena orang itu sudah dikuntit sejak tahun 2017 dan sudah ketemu bukti kuat pada tahun 2021 ini. Percayalah, kita wajib menjaga negara ini. Betul nggak kira-kira Pak? Kalau bapak-bapak bingung ke harus mana ke berpihak, nggak usah berpihak kemana-mana Pak. Berpihak sama negara. Kalau ada orang mengatakan ulama dikriminalisasi, jawab balik, ulama yang mana? Tunjukin, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng aja, biasa saja. Ada ribuan pesantren bagus-bagus aja, betul nggak kira-kira Pak? Santrinya banyak jutaan, nggak jadi masalah. Umat Islam dikriminalisasi, tanya baik Pak, umat Islam yang mana? Masjid megah semua, pengajian bagus semua, nggak ada. Nah sekarang begini, saya masuk ke kelompok-kelompok yang ingin membenturkan. Sekarang ini sudah banyak aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Lebih spesifik lagi, mengatasnamakan Islam untuk menolak negara, menolak Pancasila. Loh, mengapa mereka mengatasnamakan Islam? Karena agama paling mudah dimanipulasi. Ya enggak kira-kira? Kedoknya ustadz ngibul, cabul. Kodoknya tabib, ya Pak, cabul. Kodoknya sumbangan, ternyata untuk dana teroris. Kemarin digerebekkan lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf. Dan mereka itu terang-terangan ngomong tidak mengakui NKRI. Negara kami negara khilafatul muslimin. Tidak mengakui pemerintah, tidak mengakui NKRI. Dan sekarang mereka Pak banyak pengikutnya bikin kampung khilafah di Karanganom, di Jati Agung, mereka ngelompok. Kalau kita gabung ke sana bahaya kita di sana. Dan saya tanya dengan penegak hukum, mengapa nggak bisa ditangkap? Apa jawabnya? Tidak ada payung hukumnya untuk mempidanakannya. Kalau komunis enak kita Pak, PKI itu dilarang bukan cuma PKI-nya. Kalau mau tahu, PKI itu Marxisme, komunisme, Leninisme, semua organisasi dan paham komunis, Leninisme dan Marxisme dilarang di negara ini. Jadi kalau ada orang yang nyumput-nyumput ngajarin ajaran komunis, bisa langsung ditangkap. Walaupun dia tidak makar apapun. Tapi aliran yang anti NKRI, Pak, belum ada undang-undang aturannya. Makanya dengan berani saya sampaikan, Pak, harus ada regulasi yang tegas. Ini tugas DPR RI sebetulnya. Harus ada regulasi yang tegas bahwasanya semua kelompok, aliran dan paham yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ini tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ini emergensi Pak. Selanjutnya juga bapak-bapak, yakni Satgas Linmas ya Pak ya namanya ya. Satgas, Linmas, kemudian ketua-ketua RT. Nah, ini materinya jadi penting Pak. Ini sebetulnya materi saya hari ini akan stressing di radikalisme. Dan radikalisme itu nggak jauh, ada di lingkungan kita semua. Maka ketua RT, ketua lingkungan, Linmas, sebagainya mesti waspada dengan ini semua. Di awal hendak saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya belakangan ada orang yang hendak membenturkan agama dengan Pancasila. Ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Dan Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Kita ulang lagi ya Pak ya.
Biar ngomong buat yang orang-orang yang anti Pancasila itu. Pancasila itu bukan agama, satu. Dua, Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Tiga, Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Seperti yang disampaikan Pak Mansah tadi itu. Dan begini, Nabi dulu bikin negara juga. Nabi hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau bikin negara. Dan negara yang dibikin oleh Nabi itu dasarnya bukan Al-Quran. Tak ulang lagi ya Pak. Ini banyak orang sesat paham begitu. Ingin mengganti negara ini menjadi negara Islam. Nabi nggak pernah bikin negara Islam, nggak pernah. Dan tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan daulah Islam, negara Islam. Apalagi memerintahkan menegakkan khilafah, nggak ada. Ini bapak-bapak nanti kalau ketemu kelompok-kelompok khilafah, mereka ngajak kita, khawatir juga kalau ketua RT jadi khilafah ya. Gabung ke sono. Kan bahaya kan Pak? Linmas ketua RT masuk kelompok khilafah. Kalau diajak mereka, gampang ngejawabnya Pak. Kalau mungkin mereka lebih fasih ngomong agamanya. Tidak ada satupun dalil dalam Quran hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Udah mati kutu mereka Pak, mati kutu itu. Karena Nabi nggak akan pernah perintahkan itu. Dulu ada khulafaur rasyidin. Nabi mengatakan al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku cuma 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Pas 30 tahun. Tsumma mulkun. Habis itu nggak ada lagi khilafah. Yang adanya kerajaan, dan sekarang kita hidup di zaman demokrasi. Jadi Nabi tidak menjadikan dasar negaranya di Madinah negara berdasarkan Al-Quran. Tapi Nabi membuat dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Sama dengan pendiri bangsa kita, dasar negara kita bukan Al-Quran, tapi dasar negara kita piagam Jakarta yang kemudian mengerucut namanya Pancasila. Dan Pancasila itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya kapan-kapan kita kupas ya, karena saya bukan stressing ke sana sekarang. Yang kedua, yang ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sesuai dengan Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena prinsip ajaran Islam adalah menegakkan keadilan. Nah sekarang begini, saya masuk ke kelompok-kelompok yang ingin membenturkan. Sekarang ini sudah banyak aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Lebih spesifik lagi, mengatasnamakan Islam untuk menolak negara, menolak Pancasila. Loh, mengapa mereka mengatasnamakan Islam? Karena agama paling mudah dimanipulasi. Ya enggak kira-kira? Kedoknya ustadz ngibul, cabul. Kedoknya tabib, ya Pak, cabul. Kedoknya sumbangan, ternyata untuk dana teroris. Kemarin digerebekkan lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf. Kita mah ikhlas nyumbang ya Pak ya, untuk kebutuhan kaum muslimin. Ternyata buat mendanai jamaah Islamiyah. Agama itu paling mudah dikamuflase. Makanya kalau kata Nietzsche itu apa? Religion is an opium for the people. Wah, bahasa Inggris ini Pak. Agama itu candu buat rakyat. Jadi begini, tidak, saya kasih tahu sama bapak-bapak, apapun gelarnya, tidak semua orang yang bicara agama itu itulah maunya agama. Jangan ketipu loh Pak. Saya juga boleh bapak-bapak nggak percaya, harus diuji reputasi saya kan begitu. Tidak semua orang bicara Al-Quran itu sesuai dengan maunya Allah. Kadang-kadang hawa nafsu yang mengendalikannya. Wa ma yantiqu anil hawa. Cuma Nabi Pak
Kalau ngomong Al-Quran itu tidak pakai hawa nafsu, cuma nabi. Nah saya ini bukan nabi, yang enggak adalah Nabi Suparman. Nabi Suparman alaihi salam, apalagi Nabi Suparno, Pak. Waduh, kejauhan itu mah. Hanya nabi kalau bicara agama tidak pakai hawa nafsu. Siapapun orangnya, mau udeng-udengnya tinggi, mau jubahnya nyengser di tanah, mau janggutnya tekan udel sekalipun, semua orang bicara agama belum tentu itu maunya agama. Itu penafsiran dia, itu perspektif. Dan bahayanya manusia punya hawa nafsu. Intervensi hawa nafsunya yang membuat kadang dia menggiring agama sesuai dengan kepentingan. Jadi kalau belakangan kita mendengar orang ngomongin NKRI togut, Pancasila togut, tidak percaya sama pemerintah, tidak percaya sama negara, dan dia mengatasnamakan agama, itu hawa nafsu. Muslim yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya tidak akan merusak negaranya sendiri. Nah ini mesti ada kewaspadaan dini. Yang mesti waspada itu Pak memang RT. Ketua RT, ketua lingkungan, Linmas. Karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok radikal. Satu, dia menentang ideologi Pancasila. Dia menolak Undang-Undang Dasar 1945. Dia menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, anti keberagaman. Pokoknya orang dipaksa mau menurut dia saja. Nah ini kan 4 pilar kebangsaan kita. Saya ambil contoh yang baru ditahan Polda Lampung, Abdul Qadir Hasan Baraja, khalifahnya Khilafatul Muslimin. Beliau itu Pak ditahan melanggar prokes. Saya tidak mengomentari kasusnya. Cuman begini Pak, demo gede-gedean mereka, bebaskan khalifah kaum muslimin. Enak aja kata saya, ngaku-ngaku loh ya. Bebaskan khalifah umat Islam. Nah kelompok ini Pak, coba keliling Bandar Lampung ini, hampir tiap RT ada pelangnya sekarang ini. Coba bapak-bapak keliling itu, pelang Khilafatul Muslimin. Dan mereka itu terang-terangan ngomong tidak mengakui NKRI. Negara kami negara Khilafatul Muslimin. Tidak mengakui pemerintah, tidak mengakui NKRI. Dan sekarang mereka Pak banyak pengikutnya bikin kampung khilafah di Karanganom, di Jati Agung, mereka ngelompok. Kalau kita gabung ke sana bahaya kita di sana. Dan saya tanya dengan penegak hukum, mengapa nggak bisa ditangkap? Apa jawabnya? Tidak ada payung hukumnya untuk mempidanakannya. Kalau komunis enak kita Pak, PKI itu dilarang bukan cuman PKI-nya. Kalau mau tahu, PKI itu Marxisme, komunisme, Leninisme, semua organisasi dan paham komunis, Leninisme dan Marxisme dilarang di negara ini. Jadi kalau ada orang yang nyumput-nyumput ngajarin ajaran komunis, bisa langsung ditangkap. Walaupun dia tidak makar apapun. Tapi aliran yang anti NKRI, Pak, belum ada undang-undang aturannya. Makanya dengan berani saya sampaikan, Pak, harus ada regulasi yang tegas. Ini tugas DPR RI sebetulnya. Harus ada regulasi yang tegas bahwasanya semua kelompok, aliran dan paham yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ini tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ini emergensi Pak. Saya ceramah begini Pak, ceramah anti khilafah, mau dikeroyok saya Pak. Nggak kebayang oleh saya kalau mereka banyak. Nggak selamat bisa sayanya, dikeroyok saya. Saya dipelototin, mendelik oleh mereka, saya nunduk. Nggak mungkin saya balas mendelik kan. Ustadz masa melotot-melotot. Itu kalau kata orang Jerman gagoh-gagoh nantinya. Tapi saya langsung kerahkan anak buah Pak pengajian minggu depan. Anak buah ikut, kata saya, ikut semua. Semua yang mendelikin saya itu mendelik balik kata saya. Siapa yang kalah melototnya itu? Kita ini ngebela NKRI, menjaga negara ini kewajiban agama loh Pak. Ini hati-hati kita semua. Nah khilafah itu udah banyak betul sekarang ini. Nah kemudian yang berikutnya, serentetan penangkapan Densus 88. Di Lampung kemarin ada 8 orang yang langsung ditangkap ya, langsung ditangkap di Lampung, Mbak. Bahkan kabarnya akan ada penangkapan yang berikutnya lagi.
Ini terkait dengan jamaah Islamiyah. Saya ingin cerahkan bapak-bapak semua. Tiga ustadz yang ditangkap. Farid Omar Akbah, Zain An-Najah, Hanung Ahmad, yang kemarin ditangkap. Bayangkan Pak, mereka ini teroris yang tergabung di JI, tapi masuk ke MUI. Ini kan luar biasa Pak. Di JI itu ada istilah apa ya? Tolabun Nusroh. Apa itu Tolabun Nusroh? Mereka berusaha untuk jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, masuk jadi PNS. Yang ditangkap di pesawaran kan guru SMA, pegawai negeri loh Pak. Itu anggota JI itu. Mereka masuk ke pemerintahan, masuk ke Majelis Ulama Indonesia, nyusup ke Muhammadiyah. Cuman NU yang belum disusupin. Nyusup ke organisasi-organisasi besar mereka semua. Ingin saya klarifikasi, banyak framing di media sosial itu apa kalimatnya? Ulama ditangkap, ulama diteroriskan. Kalau mau tahu Pak, Farid Omar Akbah itu pentolan jamaah Islamiyah. Tahun 2004 dia terpilih sebagai Amir JI. Cuman dia menawarkan diri, saya jangan di dalam, tapi saya tampilkan keluar. Tujuannya apa? Untuk merekrut massa lebih banyak dan menarik sumbangan. Makanya mereka bikin yayasan Abdurrahman bin Auf. Nyumbanglah kita. Kalau bapak-bapak sering makan di rumah makan Yanto Lamongan, dulu, itu pasti ada kotak amal itu. Dan penuh. Begitu beli blow up beritanya, maka mereka tarik, mereka sumputkan di ruko yang di Wai Halim Permai tersebut. Jadi ini mereka, Farid Omar Akbah itu sudah dikutut sejak lama. Nah, digantikanlah oleh Amir JI namanya Parawijayanto. Parawijayanto itu Pak, sudah dikuntit sejak umur 23 tahun. Baru ditangkap 2019, umurnya sudah 47 tahun. Itu yang ngintip, intel-intel yang ngintipin Parawijayanto itu sudah tua-tua semua. Nunggu kesempatan kapan dia bisa ditangkap. Baru tertangkap tahun 2019 kemarin. Jadi mereka ini bukan kayak kita nangkap begal motor. Begitu dia buka kunci setang, lalu ketahuan di CCTV, kita kejar. Bukan begitu. Orang yang memang sudah sangat lama dikuntit. Jadi kita ini jangan terbakar oleh framing-framing di media sosial yang nipu-nipu kita itu. Apalagi bikin framing begini. Densus 88 menodai kehormatan muslimat. Masuk ke kamar santri yang belum pakai baju. Tuh kan ya kan? Jangan-jangan ketua RT nerima semua itu. Jangan-jangan ada linmas ikut nyebarin juga ya kali ya. Payah kita nih Pak. Kok percaya begituan? Syukurnya Pak, Densus 88 punya videonya. Begitu dirilis, buktinya nyata. Mohon maaf Ibu, izin kami akan melakukan penggeledahan. Ini surat perintahnya. Kami menjalankan perintah undang-undang. Nggak ada masuk ke kamar santri. Sopannya bukan main. Nah, ini kan nggak kita sadari yang sedemikian rupa. Ada orang yang memainkan emosi kita. Coba memainkan emosi agar kita benci dengan pemerintah, benci dengan petugas. Dan itu bukan isapan jempol Pak. Kemarin hari Selasa ya, saya ke Metro, ada, nah dikit lagi lah Pak, tanggung, bukan RT ini pokoknya. 18 anggota JI, ini 18 Pak, anggota JI, tobat. Melepas baiatnya dengan jamaah Islamiyah, dan mereka ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya ada sedikit pengalaman yang saya dapat. Mengapa mereka masuk JI? Ada di antara mereka itu baru hijrah. Tadinya ketua RT juga sebenarnya gitu Pak. Ketua RT tapi suka main judi gitu. Ada nggak ya di sini nih? Ada kali ya. Suka main kartu gitu Pak. Aduh, nongkrong di gardu, gaplian aja kerjaannya. Kemudian ketangkep. Kena pasal perjudian kan? Ketangkep. Berhentilah jadi ketua RT. Begitu keluar dari penjara, pengen tobat. Nah, karena pengen tobat, ngajinya salah, Pak. Ngaji ke kelompok kayak gitu. Akhirnya dia baiat ke jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah nyebut baiat itu salaman namanya. Kalau Khilafatul Muslimin namanya taslim. Kalau jamaah Islamiyah namanya salaman. Baiat, ikutlah kelompok sedemikian rupa. Ada yang juga karena sering nonton video kekerasan di Palestina, Chechnya, Bosnia, kan begitu. Muncul amarah emosinya. Saya akan berjihad ke sana. Nah, yang nonton ini orang partai, tapi bukan PDI yang jelas ya.
Orang partai Pak, maksud orang partai dengan ditontonkan video begitu emosinya muncak, bisa dikendalikan suruh milih partai. Ujung-ujungnya diajak milih partai itu, dia mikir kok jihadnya cuma milih caleg ya. Begitu caleg yang dia pilih lupa calegnya kaya, dia tetap melarat juga. Akhirnya ada yang ngajak ke JI untuk berangkat ke Suriah. Berangkat ke Suriah juga nggak berangkat, Pak. Nggak berangkat. Akhirnya dia ke Bima, latihan militer. Yang dulu penggerbekan di Bima ya, Pak. Latihan militer di sana, digerebek 3 orang mati. Dia berhasil kabur, mampir ke Jakarta, pulang ke Lampung. Sampai di Lampung dia ngerampok bank di Pringsewu. Pernah dengar beritanya? Perampokan bank di Pringsewu. 7 tahun divonis penjara, dia kemudian sudah keluar. Sekarang dia katanya sudah bertaubat. Jadi hati-hati betul sebetulnya tentang perkara ini. Nah, saya ingin tambahkan hadisnya, Pak. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, kok kita nangkep teroris, memerangi teroris? Wong teroris itu orangnya soleh-soleh kok. Nah, kan bahasanya begitu ya, Pak. Orangnya rajin sholat. Bahkan saya tanya dengan petugas itu, teroris yang ditangkap itu, begitu masuk sel apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan langsung baca Quran, Pak. Langsung baca Quran. Saya akan sampaikan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Dalam matan yang lain, yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang dari umatku sendiri, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an. Mereka itu fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh Pak, Nabi ngomong sama sahabat ini, bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Secara amaliyah, ubudiyah, Pak, mungkin lebih banyak mereka daripada kita. Tetapi kata Nabi, mereka wayak tuluna ahlal Islam, mereka akan menghalalkan darah saudaranya sesama Islam dan akan menghalalkan darah-darah saudaranya yang non Islam. Mereka ngebom gereja. Kemarin ada nyembelih siswa SMA yang beragama Kristen itu ya Pak, karena dikafirkan oleh mereka dan dihalalkan darahnya. Padahal Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh non muslim, maka si pembunuhnya tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Nah kata Nabi, kalau kelompok begini sudah keluar nih, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jadi kewajiban memerangi terorisme, radikalisme bukan cuman kewajiban Densus, bukan cuman kewajiban TNI Polri, bukan cuman kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita semua. Fatuba liman qatalahum, kata Nabi, maka beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Jadi saya simpulkan dulu ini, segitu nggak apa-apa kan? Nah, nanti bapak-bapak gini aja, kalau pengen nonton ceramahnya yang lengkap betul Pak, bapak-bapak buka di YouTube. Nah ini promosi saya ini. Ustadz Suparman Abdul Karim ya Pak, nama YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe-nya Pak. Ya kalau belum ngerti itu anaknya, sini buka ini lupa Ustadz Suparman tuh, mana YouTube-nya itu. Saya lengkap sekali di YouTube itu, hampir 1000 video ceramah saya Pak. Tentang teroris banyak, tentang khilafatul muslimin banyak. Artinya jangan sampai kita ini, walaupun bapak-bapak nggak mondok misalnya, jangan sampai bapak-bapak dimanipulasi. Yang saya khawatirkan tuh begini Pak, kita nunjuk-nunjuk orang radikal, taunya anak kita yang ikut begituan. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Jangan sampai kita tidak waspada. Bahkan kemarin ada kejadian Pak, Abu Qayyim, saya ambil tadi kasus satu lagi ya. Abu Qayyim
itu adalah anggota JI yang hampir terlibat di kasus pengeboman Hotel JW Marriott Abu Qayyim ini, dan berteman dengan Abu Farah yang nusuk Pak Wiranto kemarin. Ada berita tahun lalu kan, Pak Wiranto yang ditusuk, itu Abu Farah itu temannya Abu Qayyim. Nah, Abu Qayyim ini keluar dari JI, kata dia, gabung ke Khilafatul Muslimin di Lampung ini, Pak. Tinggal di kampung Khilafah di Karanganom sana itu. Nah, ngadain pengajian sama anggota alumni sekolah mahasiswa. Pengajiannya di rumah anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Allahu Akbar. Subhanallah, saya sampai datang ke sana. Bapak tahu nggak? Saya nggak tahu, Ustadz, kata anggota dewan. Yang jelas bukan Pak Suparno, yang jelas. Saya nggak tahu, Ustadz. Tuh, bayangkan. Seandainya ada penangkapan Densus 88, kan malu masuk berita. Ditangkap di rumah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Dan satu hal lagi, 1, 2 hari, 3 atau 4 hari ke depan, entah berapa waktu ke depan, Pak, akan ada tokoh nasional, public figure, yang akan ditangkap Densus 88 karena terkait di pendanaan terorisme. Jadi tolong nanti bapak-bapak kalau ada framing lagi ke ulama atau tokoh dikriminalisasi, jangan percaya. Karena orang itu sudah dikuntit sejak tahun 2017 dan sudah ketemu bukti kuat pada tahun 2021 ini. Percayalah, kita wajib menjaga negara ini. Betul nggak kira-kira, Pak? Kalau bapak-bapak bingung harus mana ke berpihak, nggak usah berpihak kemana-mana, Pak. Berpihak sama negara. Kalau ada orang mengatakan ulama dikriminalisasi, jawab balik, ulama yang mana? Tunjukin, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng aja, biasa saja. Ada ribuan pesantren bagus-bagus aja. Betul nggak kira-kira, Pak? Santrinya banyak, jutaan, nggak jadi masalah. Umat Islam dikriminalisasi, tanya baik, Pak, umat Islam yang mana? Masjid megah semua, pengajian bagus semua, nggak ada. Indonesia ini sudah terlalu baik. Mohon maaf, minta satu waktu dikit lagi ya, Pak ya. Sudah terlalu baik, Pak. Di Malaysia, orang yang terduga teroris, baru terduga loh, Pak, belum tersangka, itu ditangkap, ditahan selama 25 tahun baru disidang. 25 tahun ditahan, baru disidang untuk membuktikan dia salah atau enggak. Itu Malaysia. Kalau di Amerika, terduga teroris ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan. Itu di Amerika Serikat. Lebih sadis lagi Arab Saudi, terduga teroris langsung dihukum pancung. Paling telat seminggu. Ditangkap hari ini, mancungnya minggu depan. Itu kalau di Arab Saudi. Indonesia negara yang paling lembut terhadap teroris. Bahkan begini, saya buka kartunya, Pak. Semua keluarga terduga, tersangka dan terpidana terorisme dikasih makan oleh pemerintah. Dikirim beras, anaknya sekolah disekolahkan, yang kuliah dikuliahkan. Begitu mereka di penjara dan keluar dari penjara, Pak, saya temuin di Panjang. Di Panjang kemarin, dikasih modal 30 juta, bikin warung soto. Napiter itu, Pak. Yang di Metro, dikasih modal 250 juta untuk beli mesin bubuk. Saya mikir enak juga ya jadi teroris ini ya. Keluarganya dicukupin, keluar dari penjara dimodalin. Saya tanya sama petugas, kok nggak diekspos ini? Kalau diekspos, Ustadz, nanti kasus kriminal yang lain iri semua, kata dia. Coba begal-begal dijabung itu ya, Pak. Ya, keluarganya dimodalin, berhenti mereka ngebegal. Baik, demikian mungkin dari saya, bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita bela negara kita. Kalau negara kita aman, ibadah kita juga aman. Ketua RT, Linmas, Ketua RT, Ketua Lingkungan Lurah dan sebagainya, semua segenap komponen bangsa, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai ada yang dicurigai, lapor ke Babinsa, Babin Kamtipmas, lapor kepada aparat terkait. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.